Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang dimensi besaran ya. Nah, pada video kita yang lalu kita sudah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sementara besaran turunan itu ada banyak ya, ada luas, volume, gaya, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, dimensi besaran di dalam fisika itu berfungsi untuk menunjukkan bagaimana suatu besaran turunan itu terbentuk ataupun tersusun dari besaran pokoknya gitu ya. Nah, besaran pokok itu ada 7 tadi ya. Untuk besaran panjang satuannya M, dimensinya L. Kemudian massa satuannya kilogram, dimensinya M. Kemudian ada waktu satuannya second, dimensinya T. Kemudian suhu satuannya Kelvin, dimensinya theta. Kemudian kuat arus listrik satuannya ampere, dimensinya I. Kemudian ada intensitas cahaya satuannya kandela, dimensinya J. Kemudian ada jumlah zat satuannya mol dan dimensinya N. Nah, sekarang kita akan cari beberapa dimensi dari besaran turunan ya. Nah, kita mulai dari luas. Nah, ini satuannya L ya. Nah, luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar gitu ya. Nah, dimensinya apa? Dimensi dari panjang L, kemudian lebar sama juga L ya, kali L. Nah, maka dimensinya adalah L pangkat 2 gitu ya. L dikali L pangkat 1 dikali L pangkat 1 sama dengan L pangkat 2. Nah, kemudian volume V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, dimensinya PLT ini sama-sama L ya. Jadi L dikali L dikali L sama dengan L pangkat 3. Nah, ini dimensi dari volume gitu ya. Nah, ini L. Kemudian kita masuk ke kecepatan ya. Rumus kecepatan V sama dengan S per T. V sama dengan S per T, jarak per waktu. Nah, dimensinya apa? S jarak, dimensinya L. Kemudian T waktu, dimensinya T gitu ya. T. Nah, maka dimensi dari V sama dengan L T pangkat min 1. Gitu, paham ya? Nah, kemudian percepatan. Rumus percepatan A sama dengan V per T. Kecepatan dibagi waktu sama dengan, nah, kecepatan tadi dimensinya adalah L T pangkat min 1 dibagi dimensi T, sehingga dimensinya L T pangkat min 1 naik jadi pangkat min T pangkat min 1 sama dengan LT pangkat min 2. Nah, gitu ya. Ini dimensi dari percepatan. Kemudian kita masuk ke gaya. Gaya ya. Gaya. Rumusnya F sama dengan M dikali A. Massa dikali percepatan. Nah, dimensi massa M adalah M dikali A percepatan, dimensi tadi LT pangkat min 2 ya. Jadi langsung aja LT pangkat min 2. Nah, ini dimensinya dari gaya. Kemudian kita masuk ke tekanan ya. Rumus tekanan V sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas ya. Nah, dimensi dari F tadi M LT pangkat min 2 ini ya. Kemudian A luas L pangkat 2, sehingga dimensi dari tekanan adalah M L pangkat min 1 T pangkat min 2 gitu ya. L naik ke atas jadi L pangkat min 2, L pangkat min 2, L pangkat 1 jadi L pangkat min 1 gitu ya. Nah, kemudian tekanan. Nah, sekarang kita masuk ke daya ya. Daya ini rumusnya sama dengan P juga, P W per T. Kita masuk ke usaha saja dulu ya, usaha ya. Rumus dari usaha adalah W
sama dengan F dikali S. Gaya dikali perpindahan ya. Nah, gaya tadi dimensinya adalah M L T pangkat min 2 ini ya. Kemudian perpindahan S itu sama panjang ya, kali L. Sehingga dimensi dari usaha adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Ini dimensi dari usaha. Nah, sekarang kita masuk ke daya P. Rumusnya P sama dengan W per T. Daya sama dengan usaha dibagi 1 ya. Sehingga dimensi adalah dimensi dari daya tadi, usaha tadi adalah M ini ya, L pangkat 2 T pangkat min 2 bagi T waktu. T dimensinya T. Sehingga dimensi dari daya, ini daya ya, ini daya, ini usaha. Oke. Dimensi dari daya adalah M L pangkat 2 T pangkat min 3. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke analisis dimensi ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu fungsi utama dari dimensi adalah untuk mengetahui apakah suatu rumus itu benar atau tidak, benar atau salah gitu ya. Nah, saya beri contoh, misalkan untuk rumus daya. Misalkan rumus daya yang kita temui adalah P sama dengan F dikali M. Rumus daya sama dengan gaya dikali massa. Nah, rumus ini benar atau tidak? Untuk mengetahuinya, kita analisis dulu dimensinya gitu ya. Nah, dimensi dari F tadi adalah M L T pangkat min 2 ini ya. Kemudian dikali dimensi M hingga dimensi untuk rumus daya yang ini adalah M pangkat 2 L T pangkat min 2. Nah, beda atau sama? Beda atau sama? Beda gitu ya. Nah, sehingga rumus P sama dengan F dikali M ini itu salah atau sebenarnya tidak ada. Itu paham ya? Nah, kemudian contoh lagi. Misalkan saya berikan rumus gaya P sama dengan F dikali P. Gaya dikali kecepatan. Nah, rumus ini benar atau tidak? Kita analisis dulu gitu ya. Nah, dimensi dari F tadi adalah M L T pangkat min 2 dikali P, dimensinya kecepatan L T pangkat min 1. Sehingga dimensi rumus daya yang ini adalah M L pangkat 2 T pangkat min 3. Sama atau beda? Sama. Nah, sehingga rumusnya ini benar. Artinya apa? Bahwa rumus daya selain W per T, selain usaha per waktu, ternyata juga kita temui bahwa rumus daya itu F dikali P, gaya dikali kecepatan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kecepatan. Misalkan rumus kecepatan yang kita temui adalah P sama dengan G dikali T, gaya gravitasi dikali waktu. Nah, rumus ini benar atau tidak? Kita analisis dulu. Dimensi dari G, percepatan gravitasi, percepatan sama ya ini, adalah LT pangkat min 2 dikali T. Dimensi dari T waktu adalah T. Hingga dimensi dari rumus kecepatan yang ini adalah L T pangkat min 1. Sama atau tidak? Ini ya. Sama gitu ya. Sehingga rumus ini benar. Dan nanti akan kita jumpai bahwa rumus P kecepatan sama dengan G dikali T, percepatan gravitasi dikali waktu, itu nanti ada di pembahasan gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, kemudian saya beri contoh lagi, misalkan untuk rumus gaya F sama dengan M dikali V kuadrat per R. Massa dikali kecepatan kuadrat dibagi R jari-jari. Nah, rumus ini benar atau tidak? Kita analisis dulu. Dimensi dari R, dimensi dari M, dimensi dari V, kecepatan LT pangkat min 1. LT pangkat min 1 dikuadratkan, gitu ya. R jari-jari dimensinya sama seperti L panjang ya. Jadi L. Sehingga dimensinya M, kemudian ini L pangkat 2
T pangkat min 2 dikalikan aja ya. T pangkat min 2 dibagi L. Sehingga dimensinya adalah M L ya. Naik jadi L pangkat min 1, L pangkat 2, L pangkat min 1 jadi L pangkat 1 ya. Kemudian T pangkat min 2. Nah, sama atau beda dengan ini? Sama gitu ya. Sehingga rumus ini benar. Dan ternyata rumus ini nanti akan kita jumpai di sistem putaran tali horizontal gitu ya. Oke. Kemudian kita bercontoh lagi, misalkan untuk rumus usaha, misalkan usaha W sama dengan setengah MP kuadrat. W sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, rumus ini benar atau tidak? Kita analisis dulu. Setengah ini diabaikan aja setengahnya. M dimensinya M. P tadi P LT pangkat min 1 ya, karena kuadrat buka kurung LT pangkat min 1 pangkat 2 ya. M dikalikan aja pangkatnya jadi L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, sama atau beda? Sama gitu ya. Sehingga rumus ini benar. Nah, rumus ini usaha ini satuannya joule, sama seperti energi potensial dan energi kinetik. Akan kita jumpai juga bahwa energi kinetik ini sebenarnya sama dengan setengah MP kuadrat. Paham ya?